Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran tematik tema 6 subtema 3, yakni mata pelajaran PPKN ya, dengan bab hak dan kewajiban. Nah, tentunya sudah dijelaskan ya apa itu arti dari hak dan kewajiban pada subtema 1 dan 2. Nah, ada yang masih ingat apa itu hak, lalu apa itu kewajiban? Ya. Nah, kita bahas nanti. Nah, ini adalah yang akan kita bahas anak-anak. Ada 3 subbab. Yang pertama adalah hak dan kewajiban seorang anak. Lalu yang kedua yaitu kewajiban menjaga dan membersihkan lingkungan. Lalu yang ketiga adalah sikap peduli kepada lingkungan. Nah, ada yang masih ingat ya apa itu kewajiban, lalu apa itu hak? Ya, masih ingat kan? Nah, anak-anak, ayo diingat lagi ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, kalau kewajiban apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Anak-anak, sebelum kita meminta atau meminta hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu ya. Contohnya saja, ketika kita meminta hak kepada orang tua, meminta uang saku untuk sekolah. Nah, maka sebelum itu kita harus melaksanakan kewajiban dulu ya. Kewajiban apa? Contohnya seperti kewajiban mentaati aturan keluarga, lalu kewajiban belajar dengan tekun ya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, ini adalah yang akan kita bahas. Nomor 1, hak dan kewajiban seorang anak saat bermain ya. Jadi terutama saat kalian bermain, kalian juga mempunyai hak dan kewajiban. Nah, yang pertama adalah kewajiban kalian saat bermain. Yang pertama, tentunya mentaati peraturan permainan ya. Lalu yang kedua, memberi kesempatan teman lain yang ingin bermain ya. Jadi bukan hanya kalian saja atau beberapa anak saja yang main, tetapi teman yang lainnya harus diberi kesempatan untuk bermain agar merasakan ya, semuanya bisa merasakan permainan tersebut. Itu adalah kewajiban kalian. Lalu yang ketiga, merapikan kembali alat permainan yang digunakan. Nah, ini yang sangat penting ya. Ketika kalian semua di rumah bermain ya, contohnya bermain sepak bola. Nah, kewajiban kalian apa? Tentunya ketika sudah selesai bermain sepak bola, bolanya tadi dimasukkan lagi ke rumah atau disimpan lagi di dalam rumah. Lalu contohnya lagi ketika kalian bermain masak-masakan ya untuk anak perempuan. Ketika setelah bermain atau ketika sesudah bermain, masak-masakannya dirapikan lagi, disimpan lagi di tempatnya. Seperti itu ya. Itu adalah kewajiban kalian saat bermain. Lalu yang terakhir, antri saat menunggu giliran bermain ya. Jadi antri, tidak boleh berebutan. Nah, ini adalah hak kalian saat dalam permainan atau saat bermain dengan teman-teman yang lain. Yang pertama yaitu mendapatkan giliran bermain. Jadi itu adalah hak ya.
Lalu yang kedua, mendapat perlakuan secara adil. Seperti itu, nggih. Nah, lalu bab kedua yaitu kewajiban menjaga dan kebersihan atau membersihkan lingkungan. Jadi anak-anak, supaya bumi kita tetap asri, tetap hijau, maka kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan, ya. Karena apa? Karena ketika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka lingkungan kita akan kotor, lalu akan bisa merusak keasrian, ya, lingkungan kita. Seperti itu. Contohnya, ketika kalian membuang sampah bukan pada tempatnya, ya, membuang sampah di sungai. Nah, dampaknya sangat besar sekali, bisa mengakibatkan kebanjiran, ya. Lalu juga bisa membunuh ekosistem ikan-ikan yang ada di sungai, seperti itu, nggih. Nah, ini adalah kewajiban membersihkan lingkungan. Bu Yesi mencontohkan 4 saja, ya, tetapi contohnya sangat banyak sekali. Yang pertama, tentunya membersihkan rumah dan halaman rumah, ya. Jadi menjaga lingkungan itu dimulai dari hal yang paling dekat dengan kita, ya, yaitu kepada diri kita sendiri atau lingkungan rumah kita, ya. Ya, ini Bu Yesi contohkan adalah di dekat rumah kita, ya, membersihkan rumah dan halaman rumah, ya. Bisa dengan memulai membersihkan kamar kalian ketika bangun tidur, ya. Lalu menolong ibu membersihkan atau menyapu dan mengepel rumah. Lalu bisa ditambahi dengan menyapu halaman rumah dari sampah-sampah. Lalu yang kedua yaitu membersihkan selokan di depan rumah agar air bisa mengalir dengan baik, ya. Nah, ketika selokan di depan rumah kalian penuh dengan sampah, penuh dengan daun-daunan ataupun bahkan penuh dengan tanah yang menumpuk, maka air hujan yang tidak bisa mengalir dengan sempurna. Nah, akibatnya apa? Biasanya terjadi kebanjiran, gitu, nggih. Jadi harus secara rutin membersihkan sampah-sampah yang ada di selokan atau daun-daun, atau bisa dengan mengeruk, ya, mengeruk tanah yang sudah menumpuk di selokan, seperti itu, nggih. Nah, lalu yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Boleh anak-anak membuang sampah di sungai, boleh? Nah, tidak boleh, ya. Boleh membuang sampah di selokan? Tidak boleh, ya. Nah, membuang sampah itu harus di tempat sampah. Agar apa? Agar tidak mencemari lingkungan. Ketika kalian membuang sampah di sungai, tentu saja mencemari lingkungan sungai tadi, bisa membuat kebanjiran. Lalu ketika kalian membuang sampah di laut, ya, tentunya limbah yang kalian buang tadi bisa membunuh ikan-ikan di laut, ya. Lalu juga bisa membuat pantai menjadi kotor, itu, ya, ketika kalian membuang sampah secara sembarangan. Ketika kalian membuang sampah di rumah, contoh ketika habis makan, ya, tidak dikembalikan atau sampahnya dibiarkan saja di meja makan. Nah, maka berakibat apa? Nah, terlihat jorok atau kotor, ya. Lalu juga bisa mengundang lalat-lalat, bisa menyebabkan penyakit, seperti itu, ya. Lalu untuk kewajiban membersihkan, menjaga lingkungan yang terakhir adalah menyapu jalan di sekitar rumah, bukan jalan raya, ya, tapi jalan sekitar sebelah-sebelahnya jalan raya atau sekitarnya jalan raya. Nah, biasanya di situ kan banyak sampah atau banyak dedaunan, ya, jadi bisa dibersihkan seperti itu, nggih, agar terlihat bersih. Nah, ini untuk materi ketiga, yaitu sikap peduli lingkungan. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, ya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Jadi, sikap peduli lingkungan itu bukan hanya mencegah kerusakan saja, tetapi juga
memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. Contohnya ketika ada hutan yang gundul. Kenapa bisa gundul? Ya, karena ditebangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, akibatnya apa? Hutan menjadi gundul. Nah, ketika menjadi gundul, datanglah hujan, maka bisa mengakibatkan banjir bandang, ya, atau tanah longsor. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau memperbaikinya? Tentunya dengan cara kita melakukan reboisasi, ya, atau penanaman hutan kembali. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap peduli lingkungan. Yang pertama, tentu saja membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan selokan yang tersumbat. Lalu yang ketiga, melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Lalu yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk apa? Agar bumi kita ini tetap segar, ya. Contohnya saja, ketika kalian berada di tengah kota yang penuh dengan kendaraan bermotor, dan ketika kalian berada di tengah hutan, ya, atau di tengah taman yang banyak pohonnya. Nah, kalian tentunya merasakan lebih segar mana, ya, di tengah kota atau di tengah hutan? Nah, tentu ya jawabannya adalah di tengah hutan. Karena apa? Karena masih banyak sekali pohon yang menghasilkan oksigen, ya, agar karena udaranya lebih bersih. Nah, sedangkan di tengah kota banyak sekali kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap-asap yang berbahaya. Nah, itu akan membuat membuat ozon kita semakin menipis, ya. Seperti itu, nggih. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian di rumah, yaitu mengerjakan LKS tema 6, evaluasi subtema 3. PPKN halaman 64 nomor 1 sampai 5 dan Romawi 2 1 sampai 5, ya. Dikerjakan di LKS, nggih. Nah, sampai di sini dulu yang bisa Bu Yesi sampaikan tentang materi hari ini. Semoga kalian semua paham dengan apa yang Bu Yesi sampaikan. Kurang lebihnya Bu Yesi minta maaf, ya. Jangan lupa untuk pembiasaan sebelum belajar, yaitu membaca doa sebelum belajar, lalu membaca surat-surat pendek sholat duha, ya. Nah, sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.